Alright guys, so let's continue our TOEFL lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-11 dan kita sudah selesai dengan structure ya. Jadi hari ini kita akan menginjak bagian baru yaitu listening. Lebih tepatnya nanti kita akan belajar dulu atau kenalan dulu dengan listening yang bagian pertama atau part A, gitu ya. Jadi di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 parts atau 3 bagian, teman-teman. Bagian pertama atau part A namanya adalah short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B atau bagian kedua ya namanya long conversations atau dialog panjang. Dan part C bagian terakhir itu namanya adalah long talks atau monolog panjang. Sebenarnya nggak terlalu panjang sih teman-teman, tapi mungkin buat yang belum terbiasa akan merasa panjang gitu ya. Nah jadi listening ini nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban A, B, C, atau D. Kalau 12 detik teman-teman belum menemukan jawabannya, soal itu tidak akan menunggu teman-teman ya, tapi soal nanti akan otomatis lanjut ke nomor berikutnya. Dan audionya hanya diputar 1 kali. Maka dari itu untuk listening ini sangat diperlukan latihan ya, terutama untuk membiasakan kemampuan yang namanya recognition. Recognition sendiri itu adalah kemampuan kita mengenali apa yang diucapkan dalam kalimat utuh, teman-teman. Atau dalam konteks keseluruhan, gitu ya. Misalnya kita mendengar ada kata send. Nah, dalam bahasa Inggris itu apa yang kita apa yang kita dengar, bunyi yang kita dengar, bisa saja memiliki lebih dari satu makna, teman-teman ya. Contohnya adalah send tadi saya sebutkan. Nah, send itu bisa berarti mengirim atau kalau verb 3 ya terkirim atau dikirimkan gitu ya. Bisa juga misalkan lagi ngomongin tentang uang, misalkan ngomongin tentang sen, berapa sen gitu ya. Nah, juga bisa ngomongin tentang aroma, sen, ketika ngomongin tentang bunga. Nah, jadi banyak sekali. Misalkan teman-teman mendengar I itu bisa berarti saya, bisa mata, teman-teman, gitu ya. Jadi tergantung konteks gitu, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan recognition. Recognition itu nanti akan teman-teman bentuk, akan teman-teman kuasai dari sering-sering latihan. Nah, kalau teman-teman fokusnya di TOEFL, saya sarankan untuk melatih listening melalui jenis soal-soal TOEFL seperti itu. Karena vocab-vocabnya pun pasti sudah disesuaikan, teman-teman. Dan sekali lagi, vocab sangat penting di dalam TOEFL. Entah itu structure, listening, atau reading, itu pasti semuanya memerlukan mastery-nya teman-teman atau penguasaan teman-teman terhadap vocab yang dipakai di tes tersebut. Gitu ya. Jadi sekali lagi banyak-banyak latihan kalau dapat vocab baru mohon ditulis teman-teman. Oke. Nah hari ini kita akan fokus dulu dengan listening yang bagian pertama atau part A ya namanya short conversations atau dialog pendek. Nah listening part A ini paling banyak teman-teman. Jadi dari 50 soal total listening, listening bagian pertama ini nomor 1 sampai nomor 30. Jadi lebih dari setengahnya. Gitu ya itu adalah part A ini. Nah, di listening part A ini nanti di setiap nomornya teman-teman akan mendengarkan 2 orang, si A dan si B ya, cewek cowok teman-teman. Nanti si A akan mengatakan sesuatu atau bertanya sesuatu, kemudian dijawab oleh si B. Kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, tenang aja, di tahun 2024 ini soal TOEFL-nya lebih mudah, teman-teman. Terutama di listening ya, karena soalnya itu sudah ditulis. Kalau dulu tahun 2023 terutama 2023 awal ya teman-teman. Soalnya itu tidak ditulis. Jadi yang ditulis itu cuma pilihan A, B, C, D-nya saja. Jadi teman-teman juga harus sangat mendengarkan soalnya. Tapi kalau di tahun 2024 ini sudah tertulis, jadi lebih gampang teman-teman. Seperti itu. Nah, tips untuk mengerjakan part A ini sebelum menginjak ke tips ya, teman-teman, saya ingin mengingatkan teman-teman, di listening ini sangat membutuhkan konsentrasi dan fokus teman-teman. Oke, jangan sekali-sekali apa ya kayak saya kemarin itu menyepelekan soal gitu teman-teman. Jadi kayak mungkin karena terlalu sering tes ya, jadi kayak eh, nggak terlalu pay attention gitu. Dan itu sangat kesalahan yang eh, sepele tapi fatal. Jadi tidak jangan sampai teman-teman menyepelekan soalnya gitu. Jadi fokus dan konsentrasi. Oke, teman-teman. Nah, setelah fokus dan konsentrasi, maka teman-teman nanti bisa baru menerapkan strateginya, yaitu ketika si A berbicara, you have to pay attention guys, because si A ini nanti adalah yang start a conversation atau yang memulai pembicaraan.
otomatis kemana pembicaraan itu, maksud saya apa maksud dari pembicaraan itu ada di yang diucapkan sama si A. Oke. Nah, karena si B itu nanti biasanya menjawabnya pakai, nah nanti saya jelaskan teman-teman. Jadi diingat-ingat si A ini harus kita perhatikan, harus kita pahami yang dia ucapkan karena dia yang membawa notion atau maksud. Jadi percakapan itu tujuannya nanti kemana, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga jangan sampai ketinggalan yang diucapkan sama si B, karena sebagian besar pertanyaan listening part A ini menanyakan apa yang diucapkan sama si B, atau sumber jawabannya itu ada pada pernyataan si B, teman-teman. Gitu ya. Jadi juga harus pay attention to what B is saying gitu ya, teman-teman. Karena si B ini sebagai responden, otomatis dia yang merespon atau menjawab. Misalkan si A itu uh, memberikan keluh kesah, apakah si B itu menjawabnya dengan menceritakan keluh kesahnya sendiri juga yang sama gitu ya dengan masalah si A, atau dia punya solusi, atau dia nggak bisa bantu karena nggak punya solusi. Nah itu tergantung sama si B. Maka teman-teman juga harus benar-benar memperhatikan yang diucapkan sama si B. Gitu ya, karena dia yang membawa decision. Jadi keputusan atau kesimpulan dari percakapan ini nanti dibawa oleh si B. Oke. Dan teman-teman harus selalu pahami kalau si B itu yang selalu diucapkan sama si B itu pasti nyambung dengan yang diucapkan sama si A. Jadi, ketika teman-teman menemukan si B ini kok tiba-tiba ngomongin sesuatu yang aneh, kemungkinan besar teman-teman sedang menghadapi yang namanya idiom. Ya, idiom itu sesuatu yang atau ungkapan, expressions yang kita nggak bisa artikan kata per kata, nggak bisa kita tangkap mentah-mentah, teman-teman. Contohnya gini, misalkan ada teman saya datang terus bilang ke saya, Pris, ayo makan bareng. Nah, terus saya menjawab, aduh, perut saya mau meledak. Nah, itu bukan berarti benar-benar perutnya mau meledak, ada bomnya gitu ya, teman-teman, atau mau explode atau bursting gitu ya. Nah, tapi maksud dari kalimat perut saya mau meledak itu harus dihubungkan dengan konteks sebelumnya tadi yang mana temannya ngajak makan. Nah, berarti maksud dari perut mau meledak ini adalah sudah kenyang, nggak bisa diisi makanan lagi. Nah, itulah yang disebut dengan idiom, teman-teman. Gitu ya, nggak bisa kita anggap eh, langsung kita tangkap kata per kata. Jadi maknanya harus disambungkan atau dicocokologikan gitu ya dengan yang diucapkan sama si A. Oke. Dan juga nanti setelahnya teman-teman akan diikuti atau diberikan pertanyaan yang dibacakan dan juga ditulis oleh narator. Gitu ya. Dan tips yang terakhir adalah teman-teman harus berhati-hati dengan distractors. So be careful of distractors, guys. Distractors atau pengecoh di sini yang saya maksud adalah kadang satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu nanti kadang dimasukkan ke salah satu pilihan A, B, C, D, teman-teman. Entah si yang A, entah yang B, entah yang C, atau yang D. Nah, tapi biasanya pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B, itu biasanya malah salah. Karena kalimatnya itu sudah dirubah, hanya satu kata saja yang sama, tapi lainnya itu beda, teman-teman. Atau pesannya, atau maknanya, atau idenya itu berbeda. Nah, otomatis salah kalau teman-teman pilih. Biasanya jawaban yang benar untuk listening part A ini malah justru yang teman-teman tidak dengarkan diucapkan sama si B. Tapi maknanya sama atau artinya sama. Karena di pilihan ganda itu sering menggunakan paraphrase. Paraphrase sendiri adalah menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda. Tapi artinya sama. Seperti itu. Atau sinonim lah. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan sinonim. Gitu ya. Jadi memang di listening ini teman-teman sangat dituntut untuk menguasai vocab. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah. Dan itu tadi ya, rekognisi teman-teman. Rekognisi bisa dipertajam atau didapat dari sering-sering latihan. Seperti itu. Nah, jadi tanpa banyak-banyak teori nih, sebelum kita lanjut ke latihan soal, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kalau teman-teman ada headset, disarankan menggunakan headset atau headphone. Nah, kalau yang ada noise cancellingnya itu malah lebih bagus ya, teman-teman, untuk menunjang latihan listening ini. Nah, jadi ini nanti teman-teman coba dulu, jangan takut salah seperti biasa ya. Untuk chatnya saya batasi hanya ke host.
Kemudian suaranya saya mute dulu ya teman-teman supaya nanti ketika teman-teman latihan tidak ada suara yang bocor. Oke, silakan dicoba dulu. Number one, silakan teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Alright, thumbs up guys. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya sedapatnya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu. Silakan teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, jadi si cowok give invitation gitu ya. Jadi kayak memberikan undangan atau mengundang, mengajak. Nah, dia bilang, "Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday?" Maukah kamu pergi ke bioskop bersama Lois dan saya di hari Jumat nanti? Nah, kemudian si cewek menjawab, "I wish I could, but I'm having dinner at my brother's." Nah, kalau ada kata I wish, teman-teman, itu berarti kebalikan dengan fakta. Karena I wish itu artinya adalah saya harap. Gitu ya. Jadi kayak harapan yang tidak terpenuhi itu kalau di bab grammar namanya subjunctive. Nah, wish itu salah satu subjunctive verb. Nah, cuman teman-teman tidak perlu tahu namanya. Intinya adalah kalau ada teman-teman menggunakan I wish, contohnya I wish I were a bee. Saya harap saya adalah seekor lebah. Nah, berarti saya bukan seekor lebah, teman-teman. Hanya harapan saja, seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang I wish I could, saya harap saya bisa, berarti dia tidak bisa. Gitu ya. Nah, berarti dia menolak, teman-teman, ajakan dari si cowok untuk nonton sama Lois di hari Jumat nanti. Nah, alasannya kenapa? Nah, karena dia ada makan malam bareng. I'm having dinner at my brother's. Jadi, ada makan malam bareng di rumah saudara laki-lakinya. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang Charlie, teman-teman. Eat at her brother's. Jadi makan di tempat saudara laki-lakinya. Karena pertanyaannya, what will the woman do on Friday? Apa yang si cewek akan lakukan di hari Jumat nanti? Gitu ya. Jadi enggak, dia menolak ajakan si, bukan menolak sih, karena memang dia tidak bisa gitu ya, teman-teman. Karena sudah janji gitu sama saudara laki-lakinya untuk makan di rumahnya. Jadi bukan yang alpha. Kalau yang Bravo, take her brothers to the movies. Jadi membawa atau mengajak saudara laki-lakinya ke bioskop. Bukan ya, karena tujuannya di hari Jumat nanti itu di rumah saudara laki-lakinya, bukan di bioskop. Ya, ini sudut pandang si cewek, teman-teman. Kalau yang Delta memasak makan malam dengan Lois. Bukan, karena Lois ada janji sama temen, sama si cowok tadi, si A tadi, untuk nonton ke bioskop di hari Jumat nanti. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Oke, next number 2. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? All right, thumbs up, guys. And I see that everybody picks Charlie. I see that you all, I mean like you all pick Charlie, guys. Jadi semuanya menjawab Charlie. So let's check it out. Kita cek bareng ya. Kita dengarkan dulu. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, jadi tadi lumayan kenceng ya, teman-teman. Jadi, do you need a hand with those boxes? Do you need a hand artinya adalah apakah kamu perlu bantuan? Apakah kamu perlu uluran tangan gitu ya? Maksudnya bantuan, teman-teman. Jadi, offering help. Jadi si cowok ini offer some help to the girl or to the woman, but the woman refuse the help atau reject gitu ya. Jadi menolak bantuannya karena dia bisa sendiri. Jadi dia bilang, "That's okay, I can manage. They're empty." Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Kotak-kotaknya itu kosong. Nah, apa yang si cewek maksud? Berarti si cewek tidak memerlukan bantuan si cowok. So, the right answer is Charlie. Good job, guys. The woman does not need any help. Jadi si cowok itu tidak memerlukan bantuan apapun. Gitu ya. Lanjut ke number 3. Dicoba lagi. Silahkan, teman-teman. Number 3.
Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Alright, thumbs up. Dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. And I see that, okay, some answered A and some answered D ya. Jadi ada yang menjawab alpha, ada yang menjawab delta. Ada juga pertanyaan kenapa yang tadi itu Bravo salah, Sir. Oke, nanti kita analisa ya yang nomor 2 tadi, teman-teman. Kita analisa dulu yang ini, nomor 3 dulu. Kita dengarkan, teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu menawarkan gitu ya. Jadi dia bilang, do you want the windows open or closed? Apakah kamu mau jendelanya itu dibuka atau ditutup? Nah, kemudian si cowok bilang, I almost always prefer fresh air if possible. Saya hampir selalu menyukai atau lebih memilih udara segar jika memungkinkan atau kalau boleh gitu ya. Nah, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok? Artinya si cowok itu bilang secara nggak langsung, tolong dong jendelanya buka, biar fresh air atau udara segar itu bisa masuk. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang alpha, teman-teman. Gitu ya. He'd like to have the windows open. Dia mau, like to have itu memiliki, maksudnya memiliki itu mendapatkan gitu, teman-teman. Jadi dia mau jendelanya itu supaya dibuka atau terbuka. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang Bravo, dia jarang membuka jendelanya atau meninggalkan jendelanya terbuka. Nah, tidak nyambung ya, teman-teman. Kalau malah jarang itu berarti jendelanya sering ditutup, bukan terbuka. Seperti itu. Kalau yang Charlie, dia mengira atau merasa kalau udaranya itu berpolusi atau kotor. Gitu ya. Nah, bukan, nggak ada hubungannya. Tadi possible, bukan polluted ya, teman-teman. Beda. Kalau yang delta, si cowok akan membantu si cewek menutup jendelanya. Nah, bukan, malah si cewek ini menawarkan jendelanya dibuka apa ditutup nih. Si cowok bilang, kalau boleh saya mau udara segar. Nah, berarti maksudnya dibuka. Gitu ya, jadi jawabannya yang alpha. Oke, let's get back to number 2 guys. Kita lanjut ke nomor 2 tadi. Kenapa yang Bravo salah? Yang Bravo itu kalau diartikan, teman-teman, the woman cannot use her hands. Si wanita itu tidak bisa menggunakan kedua tangannya. Nah, kalau kita artikan tadi, do you need a hand with those boxes? Apakah kamu memerlukan bantuan dengan kotak-kotak itu? Si cewek bilang, that's okay, I can manage, they're empty. Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Kotak-kotaknya itu kosong. Nah, masa si cewek tidak bisa menggunakan kedua tangannya, terus bawanya kotaknya pakai apa dong? Masa pakai gigi, kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi yang Bravo salah karena tidak nyambung. Kan pertanyaannya, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, si cewek bilang, nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Kotak-kotaknya itu kosong. The boxes are empty. Gitu ya. Nah, jadi intinya si cewek ini tidak memerlukan bantuan. Bukan dia tidak bisa menggunakan atau memakai tangannya. Seperti itu. Itu adalah alasan kenapa yang Bravo salah. Gimana, Mister? Apakah dapat maksud saya? Oke, dapat ya, tapi ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Kita lanjut dulu. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah, teman-teman. Silahkan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? All right, thumbs up. And I see that there's okay, some people answer A and some answer D. Ada jawaban alpha dan ada juga jawaban delta. Okay, let's check it out. Let's figure it out. Kita cek bareng ya. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean?
Nah, jadi si cowok itu menelpon. Dia bilang, "Halo, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in." Halo, ini Mark Smith yang lagi nelpon. Nah, aku menelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes darah saya itu sudah ada, sudah keluar, gitu ya. Nah, kemudian si wanita menjawab, "Dr. Miller just sent them to the lab last night." Dr. Miller itu baru aja mengirimkan hasil tesnya itu ke lab tadi malam. Nah, jadi eh, paling cepat mereka bisa dikembalikan lagi atau bisa diberikan kembali itu besok. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, otomatis nggak bisa atau intinya nggak bisa diambil sekarang. Paling cepat bisa diambil besok, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alpha, guys. The results might be ready tomorrow. Jadi hasilnya itu mungkin siap besok, gitu ya. Bravo kenapa salah? Si Bravo bilang, the man needs another test tomorrow. Si cowok ini harus melakukan tes lagi besok, gitu ya. Bukan karena bukan tes lagi, tapi besok ini si cowok baru kemungkinan bisa mengambil hasil tesnya sebelumnya. Seperti itu. Berarti bukan yang Bravo ya nggak perlu tes lagi, nggak ada keterangan si cowok harus tes lagi di situ. Kalau yang Charlie, the results were called in last night. Hasilnya called in itu dikumpulkan, diberikan gitu teman-teman. Tadi malam. Nah, bukan ya. Tadi malam itu dikirimkan ke lab, bukan dikumpulkan atau dibalikin ke diberikan gitu ya, bukan teman-teman. Kalau yang Delta, the doctor called the lab last night. Dokternya itu menelpon lab tadi malam. Nah, ini nggak nyambung. Nah, si cowok ini pengen tahu apakah hasil tes darahnya itu udah selesai atau belum, bisa diambil tidak. Masa jawabnya, dokter itu menelpon lab tadi malam. Nah, kan nggak menjawab, teman-teman. Otomatis yang Delta tidak bisa. Seperti itu. Gitu ya. Masa kalau ada orang bertanya, "Halo, ini Mark Smith. Mark Smith lagi, saya tuh nelpon karena pengen tahu apakah hasil tes darah saya itu sudah keluar." Nah, kemudian si cewek menjawab, "Dokter tadi malam itu menelpon laboratorium." Nah, kan nggak menjawab pertanyaan si cowok tadi ya, teman-teman. Otomatis yang Delta tidak bisa. So, the right answer to this question is alpha. Itu ya. Next, number 5. Silakan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, nah di soal-soal jenis ini saya cukup suka ya teman-teman karena kalau teman-teman sering-sering berlatih dengan soal yang jenis seperti ini, teman-teman nanti akan secara otomatis terbiasa membedakan lampau dengan present. Ya, karena tadi ada kata was, contohnya seperti itu. Nah, mari kita cek jawaban teman-teman. So there are A and B gitu ya. Jadi ada yang menjawab alpha, ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek. Kita dengarkan kembali dulu teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you live there. Aku perlu ngomong sama, atau aku perlu apa ya? Aku perlu ngomong dengan seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Gitu. Nah, terus si cowok bilang, someone said you live there. Ada yang bilang kamu dulu tinggal di sana. Nah, si cewek itu menjawab, oh, but I was really young at the time. Oh, tapi aku pada waktu itu benar-benar masih kecil, masih anak-anak gitu ya, teman-teman. Nah, what does the woman imply? Apa yang si cewek atau si B maksud? Nah, berarti karena dia bilang aku udah lama banget lah intinya gitu ya, udah lama banget gak di Portland gitu. Nah, aku di Portland dulu pada waktu aku masih kecil, benar-benar masih kecil. Nah, berarti kemungkinan si cewek ini tidak ingat banyak atau banyak yang dia lupa. Itu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Oke. Nah, Bravo kenapa salah? Kalau yang Bravo, she's never been to Portland. Si cewek atau si B itu tidak pernah ke Portland. Bukan ya? Jadi si cewek bilang, I was. Saya benar. Maksudnya saya dulu ada.
Di mana? Di Portland. Nah, tapi pada waktu masih kecil. Jadi dia pernah ke Portland, teman-teman. Yang Bravo yang bikin salah adalah kata never, tidak pernah. Nah, itu kan berkebalikan atau bertentangan gitu ya. Jadi yang Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, she knows someone else who could help him. Si cewek tahu atau kenal orang lain yang mungkin bisa membantu si cowok. Nah, tidak ada tadi si cewek itu menyarankan orang lain, teman-teman. Atau dia ngasih tahu, aku tahu orang yang mungkin lebih tahu tentang Portland. Kan nggak ada tadi ya. Jadi bukan yang Charlie. Kalau yang Delta, should be happy to talk to the man later. Nah, si cewek akan menerima gitu ya. Maksudnya uh, akan senang ngobrol dengan si cowok, tapi nanti. Bukan ya, karena si cewek bilang I was really young at the time. Maksudnya mungkin dia tidak bisa membantu banyak karena mungkin beberapa dia lupa. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha dan juga Delta. Mari kita cek bersama. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, nah jadi do you have to play the music so loud? I've got a test tomorrow. Apakah kamu harus memainkan musik sekencang itu? Aku ada tes besok. Nah, kemudian si cewek bilang, sorry, I didn't realize you were studying. Maaf, aku nggak tahu kalau kamu tadi lagi belajar. Nah, what will the woman probably do? Apa yang si cewek akan kemungkinan lakukan? Dia bilang sorry, maaf. Berarti dia menyesal, teman-teman. Karena telah memainkan musik kenceng-kenceng. Karena dia nggak tahu tadinya kalau si cowok itu lagi belajar. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk kemungkinan si cewek ini ngapain setelah ini? Ya pastinya yang alpha, gitu ya. Turn down the volume atau mengecilkan volume musiknya. Karena mengganggu si cowok belajar seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo salah karena yang Bravo bilang help the man study for a test. Membantu si cowok belajar untuk tesnya. Nah, di percakapan tadi kita nggak tahu apakah si cewek mau membantu atau tidak setelahnya. Yang pasti dia membuat kesalahan tadi sebelumnya yaitu memainkan musik itu terlalu kencang, mengganggu si cowok belajar. Nah, tapi dia sekarang sudah tahu kalau si cowok lagi belajar, otomatis pastinya akan dipelankan, gitu ya. Apalagi dia tadi bilang sorry, maaf. Masa maaf tapi tetap dikencengin kan nggak nyambung ya, teman-teman. Kemudian kalau yang Bravo, play a different kind of music. Memainkan jenis musik yang berbeda. Nah, masalahnya adalah bukan di jenis musiknya, tapi di volumenya. Ada kata loud tadi. Do you have to play the music so loud? Apakah kamu harus memainkan musik sekencang itu? Aku lagi belajar. Aku ada tes besok. Seperti itu. Nah, jadi bukan masalah jenis musiknya, tapi lebih ke volumenya. Gitu ya. Kalau yang Delta, speak louder. Berbicara lebih keras. Nah, itu tidak membantu ya, teman-teman. Karena si cowok ini terganggu dengan suara-suara yang kencang karena dia mau belajar. Seperti itu. Sedangkan kalau si cewek malah berbicara lebih kencang lagi, nanti malah mengganggu juga sama si cowok gitu ya. Jadi jawabannya tepat yang alpha. Turn down the volume atau mengecilkan volume musiknya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Alpha, Bravo. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today.
I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, nah jadi si cowok dia kayak komplain gitu teman-teman. Dia bilang, Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. Pam, aku nggak paham masalahmu. Atau aku nggak tahu ada masalah apa gitu ya. You've known for months. Kamu kan udah tahu sendiri selama berbulan-bulan. Kalau laporan ini tuh paling lambat dikumpulkan hari ini. Nah, kemudian Pam menjawab, teman-teman. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. Saya tahu, tapi saya khawatir saya perlu beberapa hari lagi. Datanya itu lebih sulit untuk diinterpretasikan atau dijabarkan daripada yang saya sebelumnya perkirakan. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek ini belum selesai laporannya ya, teman-teman, karena merasa kalau datanya itu sulit banget diinterpretasikan, lebih sulit daripada yang sebelumnya dia perkirakan. Makanya dia perlu waktu tambahan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Gitu ya. She needs more time to finish the report. Jadi si Pam itu perlu lebih banyak waktu untuk menyelesaikan laporan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, lanjut ke next number 8. Jangan takut salah, dicoba dulu, teman-teman. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, waktunya habis, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang banyak yang terkecoh dengan kata ganti she atau pronoun she. Tapi nggak apa-apa, karena dari sekali, dua kali kita kepleset, pasti nanti ketiga kali, keempat kali teman-teman akan berhati-hati atau tidak kepleset lagi. Gitu ya. Nah, jadi ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha, dan juga ada jawaban Charlie. Seperti yang saya prediksi, kemungkinan teman-teman keplesetnya karena kata she. Nah, kita dengarkan kembali dulu, teman-teman. Silahkan. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu bertanya, So, how are you getting along with Debbie's cat? Gimana kamu berbaur? Maksudnya gimana ya? Gimana kamu sama kucingnya si Debbie sejauh ini? Gitu ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah bukan sama Debbie-nya, teman-teman, tapi sama kucingnya si Debbie. Jadi si cowok ini dipasrahin kucingnya Debbie. Gitu ya. Kemudian si cewek ini bertanya, gimana kabarnya kamu sama kucingnya si Debbie? Gitu ya. Nah, kemudian si cowok menjawab, Well, she never comes when I call her. She spills her food and she sets all over the place. I can't wait till Debbie gets back. Jadi dia di sini itu maksudnya adalah kucingnya si Debbie, teman-teman, bukan Debbie-nya ya. Jadi kucingnya si Debbie itu berarti betina. Jadi hewan itu kalau kita sudah tahu dia betina atau jantan, pakai he atau she boleh. Gitu ya. Contohnya kalau gajah kita tahu pemimpin gajah itu cewek, teman-teman. Namanya matriark. Nah, ketika kita tahu ada pemimpin gajah, walaupun dari depan ya, kita sebut itu she itu boleh. Nggak harus it. Gitu ya, teman-teman. Karena kita sudah tahu pemimpin gajah itu pasti betina. Seperti itu. Nah, sama di sini dia pakai she berarti mereka tahu kalau kucingnya Debbie itu cewek. Nah, jadi kucingnya Debbie itu nggak pernah datang kalau dipanggil. Nah, dia atau kucingnya Debbie itu menumpahkan makanannya. Nggak mungkin Debbie menumpahkan makanannya gitu ya. Dan dia itu nah, yang paling jelas kata sheds ini, teman-teman. Sheds itu artinya merontokkan bulu. Jadi bulunya itu kemana-mana gitu. Jadi she sheds all over the place. Jadi bulunya itu di mana-mana. I can't wait till Debbie gets back. Aku nggak sabar sampai Debbie pulang atau kembali. Nah, berarti si cowok ini nggak betah sama kucingnya si Debbie, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alpha, teman-teman. Seperti itu. Bicara sama hewan, di Indonesia udah biasa pakai she atau he ke hewan. Nah, jadi betul. Nah, itu mungkin bisa membantu teman-teman juga. Jadi
Karena banyak yang maksudnya di luar negeri ya itu benar. Mungkin buat teman-teman yang sudah sering melihat konteks, kalau apa ngomongnya itu menyepesialkan. Kita menganggap binatang peliharaan kita itu spesial, itu kita bisa namai. Kalau cewek contohnya misalkan nama kucing cewek itu apa ya teman-teman di sana itu misalkan Molly gitu. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya teman-teman tidak disengaja. Jadi misalkan namanya Molly. Nah Molly itu cewek misalnya. Nah itu kita panggil she itu nggak apa-apa. Jadi itu untuk menyespesialkan, menunjukkan kasih sayang kita ke hewan itu atau sayangnya kita ke hewan tersebut. Jadi jangan dipanggil it. It itu kayak seolah-olah membenda matikan benda hidup itu. Seperti itu. Jadi kalau menyespesialkan sesuatu kita pakainya he atau she. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alpha. The cat is a lot of trouble. Seperti itu. Quiet friendly artinya apa, Sir? Quiet di situ artinya cukup, teman-teman. Jadi quiet itu banyak quiet ya. Kalau ada ITE, jadi IT kemudian E-nya di paling belakang, itu artinya cukup. Sama kayak enough. Tapi kalau teman-teman pakai enough, enough-nya di belakang ya. Jadinya the cat is friendly enough. Tapi kalau pakai quiet, itu nanti di sebelumnya yang dijelaskan. Jadi quite friendly, cukup ramah. Friendly itu ramah, berteman, maksudnya tidak melawan gitu ya. Nah, yang Bravo itu salah karena kalau diartikan kucingnya Debbie itu ramah, cukup ramah. Nah, kenyataannya dari keterangannya si cowok tadi, kucingnya itu kalau dipanggil nggak datang. He never comes when I call her. Kemudian she spills her food. Jadi kucingnya Debbie itu menumpahkan makanannya itu kemana-mana, nggak dimakan tapi malah dibuat mainan gitu. Kalau kucing kan biasa ya, mungkin buat teman-teman yang suka kucing kayak saya pasti tahu apa namanya kucing itu suka main lah gitu, entah pasirnya, entah makanannya itu kadang dibuat mainan. Nah jadi kalau yang terakhir she sheds all over the place, dia menggugurkan atau apa namanya merontokkan bulunya di mana-mana. Nah itu kan berarti bukan ramah tapi justru bermasalah gitu ya. Jadi yang Bravo bukan. Kemudian kalau yang Charlie, he doesn't get along with Debbie. Get along itu artinya berbaur dengan baik atau bersahabat gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau he doesn't get along with Debbie, si cowok atau si B ya teman-teman yang dipasrai kucing itu tidak berteman baik dengan Debbie atau tidak berbaur dengan baik dengan Debbie. Jadi kayak musuhan gitu teman-teman. Bukan karena nggak ada keterangan hubungan si cowok sama si Debbie ya. Yang ada adalah hubungan si cowok sama kucingnya si Debbie. Seperti itu. Nah kalau yang Delta, he is glad Debbie gave him the cat. Si cowok ini lega atau senang kalau bahwa Debbie itu memberikannya kucingnya itu. Justru kebalikannya teman-teman. Dia bilang tadi, I can't wait till Debbie gets back. Nggak sabar kalau Debbie itu pulang supaya kucingnya diambil gitu. Biar si cowok itu bebas dari kucingnya si Debbie. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan yang delta tapi yang alpha. The cat is a lot of trouble. Kucingnya itu sangat bermasalah. Seperti itu. Oke, let's go on. Lanjut ya teman-teman ke number 9. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo, ada juga jawaban Charlie dan juga jawaban delta. Nah, sudah lengkap teman-teman. Kalau gitu mari kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita pahami dan kita bahas, gitu ya. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok itu dia ngeluh gitu teman-teman. Jadi dia menceritakan masalahnya. Dia bilang, this crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Nah, ini karena dia benar-benar kesel akhirnya dipanjang-panjangin gitu teman-teman. Ditambah-tambahin kata-kata yang sebenarnya kasar tapi di sini dibuat sopan. For the life of me gitu. Itu kalau teman-teman hilangkan nggak masalah gitu ya.
Nah, jadi kalau diartikan jadwal bis gila ini benar-benar membuatku frustasi. Aku nggak bisa dalam kehidupanku, kalau diartikan seperti itu ya, mencari tahu atau menemukan kapan bis ini atau bis ke Cleveland ini berangkat. Nah, kemudian si cewek nggak pusing-pusing berikan solusi ya. Jadi, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu coba pergi ke loket tiket dan bertanya? Intinya daripada grundel gitu ya, coba tanya aja ke loket tiket, ke bagian tiket itu. Nah, pertanyaannya, what does the woman suggest the man do? Apa yang disarankan si cewek kepada si cowok? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Ask for information about the departure time. Meminta informasi mengenai jadwal atau waktu keberangkatan. Gitu ya. Nah, yang alpha kenapa salah? Yang alpha itu berbunyi try to get a seat next to the window. Mencoba mendapatkan kursi dekat dengan jendela bisnya, bukan jendela loket tiket ya, teman-teman. Nah, jadi bukan, teman-teman. Oke, yang alpha. Kalau yang Bravo, find another passenger going to Cleveland. Mencari atau berusaha menemukan penumpang lain yang pergi ke Cleveland. Bukan ya, teman-teman, karena si cewek tidak menyarankan mencari orang lain, tapi langsung ke tiket window saja untuk bertanya ke sana, yang lebih jelas, yang lebih tahu gitu ya. Nah, kalau yang Delta kenapa salah? Yang Delta itu find out if there are any seats left on the bus. Mencari tahu apakah ada kursi yang tersisa gitu ya di dalam bis. Nah, masalahnya bukan jumlah kursi, teman-teman. Tapi masalahnya adalah dia nungguin lama banget bisnya tidak berangkat-berangkat. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang Charlie. Ada pertanyaan nih, Sir, yang di bold itu, apakah itu idiom? Contohnya, go up to the ticket window and ask. Bukan, Wis. Tapi yang saya bold ini adalah petunjuk. Jadi yang menunjukkan bahwa jawabannya itu adalah yang Charlie. Ask for information about the departure time atau meminta informasi mengenai jadwal keberangkatan adalah go up to the ticket window and ask. Jadi pergilah ke jendela tiket dan bertanya. Nah, bertanya itu kan mencari informasi. Makanya jawabannya adalah yang cari. Jadi yang saya bold itu belum tentu idiom. Bisa jadi idiom, bisa jadi bukan gitu ya. Nah, tapi yang pasti itu adalah kunci jawabannya. Maksudnya petunjuk jawabannya itu di situ letaknya. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke number 10. Silahkan teman-teman coba dulu. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Ada jawaban Bravo. Oke, ada juga Charlie dan juga Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu, silahkan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu dia meminta saran gitu ya, teman-teman. Jadi dia bilang, I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Will you say it's still alright to eat? Nah, aku tadi itu membeli ikan ini untuk saya masak untuk makan malam-malam ini. Nah, tapi kayaknya udah gak kelihatan segar lagi bagi saya sekarang. Nah, kira-kira menurutmu apakah masih baik-baik saja untuk dimakan? Maksudnya ikannya itu ya, teman-teman. Nah, si cewek bilang, let's take a look. Mari kita cek, mari kita lihat. Sini biar aku lihat dulu. Oh, if I were you, seandainya aku adalah kamu, aku bahkan tidak akan memikirkan itu. Bahkan tidak akan terpikir olehku untuk memakannya. Gitu ya. Berarti ikannya itu, teman-teman, makanannya itu, atau ikannya tadi itu udah nggak layak banget untuk dimakan. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang Bravo. The man shouldn't eat the fish. Gitu ya.
Jadi si cowok itu jangan memakan atau tidak boleh memakan ikan tersebut. Kalau kita menjawab yang alpha, she forgot to stop at the store. At the store. Si cewek itu lupa berhenti atau mampir di toko. Nggak nyambung ya, teman-teman. Si cowok kan cuma tanya kira-kira ikannya ini masih layak dimakan atau enggak. Masa jawabannya, saya lupa mampir ke toko. Kan nggak menjawab, teman-teman. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo, the fish is safe to eat. Ikannya itu aman untuk dimakan. Bukan ya, karena I wouldn't even think of it. Aku bahkan tidak akan terpikir untuk memakannya. Nah, artinya eh, apa ya teman-teman? Intinya jangan ragu untuk tidak memakan itu, gitu ya. Jadi pokoknya jangan dimakan lah. Tegasnya seperti itu. Kalau yang delta, makanan tersebut itu tidak boleh dipanasi. Bukan cuma tidak boleh dipanasi, teman-teman. Ya, tapi tidak boleh dimakan. Gitu ya. Kalau yang delta ini seolah-olah masih dingin, maksudnya jangan dipanasi, tapi masih tetap boleh dimakan. Nah, kalau kita pilih yang delta, jadi delta bukan ya. Jawaban yang tepat adalah yang bravo. Jadi si cowok itu jangan memakan ikan tersebut karena sudah tidak layak. Itu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat tadi jawaban alpha, ada juga bravo dan juga delta. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bertanya, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Nah, si cewek bilang, I'd like to. Saya mau-mau saja. But, nah kalau ada but itu dia mau tapi tidak bisa. Udah pasti, teman-teman. Ya, jadi dia bilang, I'd like to, but I have class till 2. Saya mau-mau saja, tapi saya ada kelas sampai jam 2. And I know that Frank decided to take the early flight. Dan saya tahu kalau Frank itu memutuskan untuk mengambil penerbangan pagi. Nah, artinya dia pas ada kelas, teman-teman. Nggak bisa ngikut si cowok untuk menjemput Frank gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alpha. She won't be able to go with the man. Jadi si cewek itu tidak akan bisa pergi bersama si cowok untuk menjemput Frank di bandara. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha juga bravo. Oke, antara alpha atau bravo kita cek bareng. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? Apakah kamu sempat gitu ya atau gimana ya? Mengikuti gitu. Catch itu di sini artinya mengikuti gitu ya, teman. Jadi apakah kamu mengikuti acaranya Profesor Stiller tadi malam di TV? Nah, kemudian si cowok menjawab, I almost missed it. Hampir aja aku melewatkannya. But my mother just happened to be watching at home and gave me a call. Nah, untungnya atau tapi gitu ya, ibuku kebetulan lagi nonton di rumah dan menelponku. Nah, maksudnya menelponku itu untuk memberitahu akhirnya dia tidak jadi melewatkannya, teman-teman. Nah, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok ini tidak jadi melewatkan acaranya Profesor Stiller gitu ya. Nah, otomatis jawaban yang paling tepat adalah yang bravo.
His mother told him his professor was on television. Jadi ibunya si cowok itu memberitahunya, maksudnya di si cowok ya, bahwa profesornya itu ada di TV. Seperti itu. Nah, bedanya dengan yang alpha, apa, Sir? Yang alpha itu berbunyi, he watched the television program with his mother. Si cowok itu menonton program televisinya itu bersama ibunya. Nah, ibunya itu menelponnya, teman-teman. Give him a call, give me a call. Gitu ya. Nah, sedangkan berarti mereka beda tempat. Nah, ini berarti secara setting, si ibunya ini di rumah, jadi lagi nonton di rumah. Si cowoknya ini kemungkinan itu entah di kampus atau di tempat kampusnya. Misalkan beda kota, misalkan gitu ya. Intinya beda tempat tinggal. Seperti itu. Karena kalau misalkan satu tempat tinggal ngapain telepon gitu ya. Kan bisa teriak terus eh, walaupun nggak teriak intinya dipanggil lah, bisa disamperin terus itu ada Profesor Moon di TV misalkan gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie menjawab teleponnya itu menyebabkannya atau membuat si cowok melewatkan program televisinya. Nah, bukan teman-teman, karena si cowok tidak melewatkan program televisi tersebut. Kalau yang Delta, his mother missed the television program. Ibunya itu melewatkan program televisi. Nah, justru ibunya yang ngasih tahu si cowok, teman-teman, bahwa profesornya itu ada di TV. Gitu ya. Jadi bukan yang Delta. Seperti itu. Jadi jawabannya tepat yang Bravo. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Bravo, atau Delta. Mari kita cek bersama ya. Let's listen to it once more, guys. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, nah di situ disebutkan, jadi si cewek bilang, these summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hari-hari musim panas ini benar-benar menjadi-jadi gitu ya, melebihi yang bisa saya tahan. Nah ini bahkan terlalu panas untuk berenang kemarin. Nah kemudian si cowok bilang, hold on, tahan dulu atau sabar dulu. According to the weather report, berdasarkan laporan cuaca, we should have some relief by the end of the week. Kita akan mendapatkan relief. Relief itu berarti lega atau penurunan gitu ya, penurunan situasi. By the end of the week berarti sebelum akhir pekan. Nah, jadi intinya adalah sebentar lagi mereda kok. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Ya, the weather will cool down soon. Cuacanya akan mendingin segera atau akan segera mendingin. Oke. Kalau yang Alpha kolamnya akan buka sepanjang minggu. Nah, tidak ada si cowok menyatakan kolamnya itu buka hari apa aja ya, teman-teman. Jadi yang Alpha bukan. Kalau yang Charlie, the woman should go swimming. Si cewek sebaiknya pergi berenang. Nah, bukan teman-teman, karena si cowok itu bukan menyarankan untuk berenang, tapi dia cuma ngasih tahu sabar dulu. Karena kemungkinan kita akan mendapatkan keringanan, maksudnya keringanan keadaan atau keadaannya akan membaik sebelum akhir pekan. Jadi kayak tahan dulu deh gitu ya. Nah, bukan untuk berenang tapi bukan yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, he prefers to stay inside in hot weather. Jadi si cowok lebih memilih untuk tetap berada di dalam rumah atau di dalam bangunan gitu ya, dalam cuaca panas. Nah, tadi tidak ada teman-teman kalau si cowok itu lebih memilih apakah di dalam, apakah di luar ya, karena si cowok ini hanya memberikan saran ya, berdasarkan laporan cuaca tadi seperti itu. Sir, dari tadi gambar di saya kok tidak keluar ya, padahal jaringan saya bagus. Mungkin boleh di screenshot, Mister, atau di foto, dikirim ke saya di Japri ya. Nanti supaya saya bisa melihat masalahnya bagaimana.
Karena kalau misalnya koneksinya bagus, biasanya ya, kalau kalau misalnya koneksinya bagus, aman. Nah, kayak teman-teman yang lain nih, saya bisa, Mister, di tempat saya aman. Berarti kan nggak ada masalah gitu. Nah, tapi kalau di teman-teman semuanya, gambarnya tidak keluar atau ada masalah suara misalkan dan lain-lain, berarti koneksi saya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau cuma di salah satu, berarti di salah satu saja, di teman-teman saja. Nah, mungkin solusinya teman-teman bisa eh, leave kemudian masuk lagi. Jadi kayak keluar kemudian masuk lagi. Atau kalau nggak gitu, teman-teman kalau pakai koneksi di Android atau di HP ya, terutama Android teman-teman, karena saya pakai Android, itu pakai bintang pagar 4636 4636 pagar bintang. Nah, nanti akan terbuka pengaturan jaringan. Itu teman-teman ganti ke jaringan yang di lokasi teman-teman itu memadai. Misalkan LTE atau misalkan eh, WHCDMA atau CDMA dan lain-lain. Nah, itu disesuaikan. Atau kalau ada WiFi yang kualitasnya bagus, teman-teman bisa pakai koneksi tersebut. Karena memang nggak enaknya online class di situ, teman-teman. We have our boundary, our limitation in the connection. Gitu ya. Kalau koneksinya bagus, insya Allah kelas juga lancar. Tapi nggak apa-apa ya, Mister. Untuk yang ketinggalan tadi, mohon maaf. Jadi mohon mengikuti dari rekaman. Tapi kalau yang mungkin untuk besok-besok lagi atau yang nanti-nanti lagi, jangan sampai kejadian lagi. Caranya solusinya dengan mengubah koneksi atau mencari koneksi yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang lain misalnya ada masalah juga, mohon saya dikasih tahu teman-teman. Karena pasti kalau misalkan semuanya ada masalah berarti koneksi saya, bukan koneksi teman-teman. Gitu ya. Atau bisa kalau misalkan jaringannya sudah cukup bagus, buka YouTube lancar, buka Instagram misalkan lancar, itu bisa coba leave kemudian gabung lagi. Jadi leave Zoom kemudian coba gabung lagi. Kalau masih sama nanti itu tadi Mister, coba di screenshot dikirimkan ke saya nanti saya coba siapa tahu saya tahu gitu ya masalahnya kenapa, apakah benar dikoneksi atau yang lain seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang bravo. The weather will cool down soon. Cuacanya akan segera mendingin. Oke lanjut lagi ke number 14. Silakan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Alright, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha. Ada juga jawaban Bravo. Kita cek bersama. Kita dengarkan kembali teman-teman. Silakan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Nah, jadi si cowok dia kayak cerita gitu ya, teman-teman ke si cewek kalau dia bilang my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Jadi saya dan teman sekamarku, teman kosku gitu ya. Nah, telah memutuskan akan memasak sendiri semester depan. Jadi nggak beli makan tapi masak sendiri gitu ya. Nah, kemudian si cewek menjawab, then I hope you will have a lighter schedule than this term. Kalau gitu saya harap atau kalau gitu semoga kamu mendapatkan jadwal yang lebih ringan daripada semester ini. Pertanyaannya adalah, what problem does the woman think the man may have? Masalah apa yang si cewek perkirakan atau pikirkan gitu ya, yang si cowok akan miliki semester depan. Nah, di sini masalahnya adalah tentang schedule atau jadwal, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling nyambung adalah yang alpha. He may not have enough time to cook. Jadi si cowok itu kemungkinan tidak akan punya cukup banyak waktu untuk masak. Karena jadwalnya padat gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man?
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu, silakan teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Nah, ini bisa dibilang idiom juga ya, teman-teman. Jadi, si cewek bilang, come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. Ayolah, kita mau nyampe nih. Aku akan menyalipmu atau aku akan membalapmu gitu ya. Aku akan main balapan dengan sama kamu. Atau menantangmu balapan ke eh, puncak dari bukit itu. Nah, kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape. Nah, out of shape itu artinya tak berbentuk atau babak belur. Maksudnya teman-teman itu dia capek banget gitu ya. Jadi kayak jawaban yang humoris gitu teman-teman. Jadi I'm so out of shape itu saya lagi nggak berbentuk. Maksudnya saya lagi nggak utuh. Saya nggak baik-baik saja gitu ya. Nah, I might have to crawl the rest of the way. Aku mungkin harus merangkak di sisa perjalanan. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari si cowok? Betul sekali, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Si cewek terlalu bersemangat, masih berenergi, si cowok sudah kehabisan tenaga. Kayaknya mereka kalau nggak bersepeda ini lari gitu ya, jogging gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Si cowok itu kelelahan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Alright, thumbs up guys. Waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Delta. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Silahkan teman-teman. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, nah jadi si cowok bilang, yes, hello, this is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Ya, halo, ini Robert White yang lagi menelpon. Bisakah Dr. Jones itu saya temui di hari Selasa pagi sebagai ganti hari Kamis siang. Nah, jadi si cowok ini pengen mengganti jadwal ketemuan sama dokter, teman-teman. Gitu ya, yang awalnya hari Kamis siang, dia pengen majukan ke hari Selasa pagi. Nah, kemudian si resepsionisnya menjawab, Tuesday morning, let's see. Is that the only other time you could come? Hari Selasa pagi, biar saya cek dulu. Atau mari kita lihat. Nah, kemudian dia bertanya, apakah Selasa pagi itu satu-satunya waktu yang lain kamu bisa datang? Nah, artinya si cewek ini menyarankan si cowok mencari waktu yang lain lagi selain hari Selasa pagi. Nah, berarti Dr. Jones tidak bisa ditemui hari Selasa pagi, teman-teman. Kalau dia bisa ditemui, nggak mungkin si cewek meminta si cowok mencari hari lain atau waktu lain. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang bravo. The doctor is busy on Tuesday morning. Dokter itu sibuk. Maksudnya sibuk itu nggak bisa ditemuin gitu ya. Di hari Selasa pagi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria.
I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok itu dia cerita masalahnya ya, teman-teman. Dia bilang, I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for this semester. Nah, aku benar-benar perlu mencari tambahan uang atau tambahan penghasilan. Nah, aku benar-benar telah menghabiskan seluruh anggaran ku untuk semester ini. Intinya dia udah broke atau nggak punya uang, teman-teman. Nah, kemudian si cewek menyarankan, you should check out the new cafeteria. I think there are few openings left in the evening. Nah, kamu sebaiknya mengecek kafetaria yang baru itu. Saya rasa ada beberapa lowongan kosong atau beberapa lowongan. Lowongan ya kosong ya, teman-teman. Yang tersisa di shift malam. Nah, what does the woman suggest the man do? Apa yang disarankan si cewek kepada si cowok? Nah, jadi si cewek ini menyarankan, coba deh ngelamar kerjaan di kafetaria. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Try to get a job at the cafeteria. Jadi, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di kafetaria yang baru tersebut. Seperti itu. Gitu ya, karena si cowok tadi butuh pemasukan tambahan, teman-teman. Dia kehabisan duit. Oke? Jadi dia butuh pekerjaan. Nah, si cewek menyarankan untuk mengecek atau mencari tahu kafetaria yang baru. Karena ada lowongan yang masih dibuka untuk shift malam. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo dan juga Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Nah, jadi si cowok itu dia bilang, these long drives always wear me out. Nah, ini juga phrasal verb atau kata kerja yang nggak bisa diartikan kata per kata ya. Wear me out, wear somebody out atau wear out itu artinya menyerap tenaga dengan cepat gitu teman. Kayak melelahkan, membuat lelah gitu. Gitu ya. Nah, instead of just stopping at fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? Jadi perjalanan nyetir panjang yang atau yang lama ini selalu membuatku capek banget. Nah, sebagai ganti berhenti di tempat makanan cepat saji, kenapa nggak kita coba luangkan waktu untuk nice lounge itu apa ya teman-teman? Nice lounge itu kayak menginap lah gitu ya, menginap di tempat yang atau check in gitu ya teman-teman. Mungkin lebih enaknya disebutnya check in gitu. Nah, kemudian si cowok bilang, si cewek menjawab, that's a great idea. Itu ide yang bagus. Nah, it will make the trip a bit longer. Itu akan membuat perjalanannya sedikit lebih lama. Nah, tapi setidaknya kita akan segar kembali atau kita akan segar kembali gitu ya ketika kita sampai sana. Nah, apa yang kemungkinan para pembicara itu akan lakukan? Nah, karena mereka mau nice lounge tadi ya, si cewek juga setuju, otomatis mereka akan berhenti untuk istirahat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, ya. Stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti menyetir untuk sisa hari tersebut. Karena mau istirahat tadi. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta. Ada juga jawaban Charlie. Kita cek bersama ya. Silahkan teman-teman.
Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu memberikan informasi gitu ya. Jadi provide some information. Dia bilang, this notice says that all the introductory psychology classes are closed. Jadi pengumuman ini mengatakan bahwa semua kelas introductory psychology itu sudah tutup. Maksudnya sudah tutup berarti sudah penuh, teman-teman. Di SKS gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, they can't be true. Nggak mungkin. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Harusnya kan ada 13 section. Harusnya ada 13 pilihan gitu ya semester ini. Masa udah keambil semua? Masa udah penuh semua gitu. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Artinya si cewek ini masih nggak percaya kalau semua kelas psikologi, introductory psychology-nya itu sudah penuh, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. She is surprised that all the sections are filled. Si cewek kaget atau terkejut, masih belum percaya kata dia, bahwa atau kalau semua sections-nya itu sudah terisi. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha, she doesn't want to take the course this semester. Si cewek tidak mau mengambil mata kuliah tersebut semester ini. Tidak ada keterangan apakah dia mau ngambil apa tidak ya, teman-teman. Yang pasti dia kaget kok bisa udah penuh aja, gitu ya. Kalau yang Bravo, she thought the class would be easy. Si cewek mengira sebelumnya kalau kelasnya itu bakalan mudah. Bukan ngomongin seberapa mudah mata kuliah ya, teman-teman, atau course load, gitu. Tapi lebih ke kaget. Tiba-tiba udah penuh aja. Udah terisi aja semuanya. Jadi bukan yang Bravo, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, she will have 13 credits after she completes the class. Si cewek akan mendapatkan 13 SKS setelah dia menyelesaikan kelas tersebut. Nah, 13 tadi bukan SKS ya, teman-teman, tapi section atau pilihannya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Oke, lanjut ke nomor 20. Terakhir, teman-teman. Silahkan. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu. Silahkan teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu bilang, "Oops, did any of my coffee just spill on you?" Aduh, apakah kopiku ada yang menumpahimu gitu ya? Kayaknya kopinya tumpah gitu ke orang gitu, teman-teman. Nah, kemudian si cowok menjawab, just a little. Cuman sedikit kok. But it wasn't really hot. Nggak terlalu panas juga. Nah, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cewek? Sorry, si cowok ya. Nah, jadi si cowok ini is okay with that. Jadi nggak ada masalah dengan kejadian tersebut atau kecelakaan tersebut. Artinya dia memaafkan gitu, teman-teman. Nggak ada masalah gitu ya. So, the right answer to this question is Charlie. He is not upset about the accident. Jadi si cowok itu tidak marah mengenai kecelakaan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha kenapa? He has put some pills in her coffee. Jadi si cowok itu telah memasukkan pil ke dalam kopinya si cewek. Bukan ya teman-teman, tiba-tiba ada cerita lain ini. Jadi tadi spill bukan pil, tapi spill. Spill itu artinya tumpah. Gitu ya. Sedangkan pil itu pil yang obat itu teman-teman. Jadi beda. Kalau yang Bravo, he doesn't want his coffee to be too hot. Si cowok tidak mau kopinya itu terlalu panas. Nah, bukan ya teman-teman, karena ngomongin tentang ketumpahan kopi, bukan pesanannya si cowok. Seperti itu. Nah, kalau yang delta, si cowok itu telah menumpahkan kopi kepada si cewek sebelumnya. Nah, kita nggak tahu ya, tadi si cowok itu apakah pernah numpahin kopi ke cewek atau belum. Akhirnya si cewek ini menumpahkan balik ke si cowok gitu, kayak balas dendam gitu teman-teman. Tapi yang pasti di sini si cowok tidak keberatan ketumpahan kopi.
gitu ya. Jadi bukan yang Delta tapi yang Charlie, teman-teman. Nah, itu tadi adalah latihan untuk simulasi listening yang bagian pertama ya, teman-teman. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis, boleh juga disampaikan melalui mic ya, karena sudah saya unmute, teman-teman. Sambil saya absen, jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Oke, sudah, teman-teman. Sebentar, mari kita cek apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Sir, apakah saat tes memungkinkan kita untuk menganalisa soal dan jawaban dulu sebelum memutar audio? Nah, kalau yang resmi dari TS tidak ada waktu, Miss. Ya, jadi makanya latihan sebelum tes atau preparation course itu memang penting banget ya buat siapapun yang test takers. Karena pengalaman saya pertama ambil tes TOEFL, teman-teman ya. Padahal saya dari kecil memang sudah suka bahasa Inggris gitu ya, teman-teman. Tapi karena nggak paham dengan sistem tesnya, terus juga nggak ada persiapan, akhirnya ketika pertama tes akhirnya juga kaget gitu. Ini soalnya mana gitu, ternyata soalnya dibacain gitu, nggak ditulis dulu teman-teman. Tapi sekarang soalnya ditulis, jadi lebih mudah seperti itu. Nah, memang keuntungan kalau teman-teman ngambil preparation course di situ. Oke. Jadi eh, nanti di listening itu teman-teman tidak dikasih waktu untuk membaca dulu gitu ya. Tapi langsung otomatis akan audio berbunyi. Dan hanya sekali teman-teman. Tidak bisa diputar ulang, tidak bisa kita pause, nggak bisa kita back ya. Jadi kita kayak ngikutin alur seperti itu. Nah, tapi tenang aja buat teman-teman yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kalau teman-teman sudah sering latihan, kemampuan yang namanya rekognisi teman-teman pasti akan terasah. Pasti akan semakin baik gitu ya. Nah, maka kalau teman-teman sudah terbiasa nanti ketika listening pun tanpa harus mengeluarkan tenaga dalam-dalam, maksudnya tenaga banyak-banyak, itu teman-teman akan tetap bisa memahami dengan mudah. Tapi sekali lagi ya, teman-teman jangan kayak saya kemarin terlalu meremehkan, apa namanya, terlalu santai gitu akhirnya nggak konsentrasi jadi kayak sengaja tapi ya kayak sengaja nggak fokus kayak lagi malah lihat ke sana kemari mikirin yang lain gitu karena memang mungkin karena udah terbiasa tes juga gitu jadi kayak kurang terlalu serius juga itu ya teman-teman jadi saran saya ketika tes nanti terutama di listening teman-teman harus benar-benar fokus dan konsentrasi dan listening itu bagian pertama kok teman-teman jadi listening dulu nanti seperti itu. Gimana? Intinya teman-teman jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa takut. Hajar aja latihannya, nikmati prosesnya teman-teman. Nanti kalau ada butuh bantuan apapun, japri aja ke saya gitu ya. Gimana Miss Lintang? Apakah menjawab pertanyaannya? Atau teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan? Alright, sir. Thank you for the tips. You're welcome, Miss. Nggak ada ya, teman-teman. Baik. Atau nanti ketika latihan pasti teman-teman menemukan pertanyaan satu dua, nah itu japri aja. Nanti saya bantu lewat japri WhatsApp gitu ya. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night. See you next time.